terpercaya. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo mencatat penderita HIV/AIDS meningkat di Provinsi Gorontalo. Sejumlah koper jemaah haji yang masuk di asrama haji Gorontalo diperiksa sebelum diberangkatkan. Sebuah ambulans yang sedang membawa pasien kehilangan kendali sehingga menabrak rumah warga. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, ribuan warga di Provinsi Gorontalo diduga teridentifikasi positif HIV/AIDS dan dipastikan akan terus meningkat. Data ini berdasar meningkatnya penderita sejak tahun 2001 hingga 2024. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi Gorontalo, sejak 2001 hingga Desember 2024, tercatat ada sebanyak 1.257 kasus positif dan diperkirakan akan terus meningkat. Penyebaran kasus HIV/AIDS di Gorontalo banyak terjadi di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Namun penyebaran ini juga terus terjadi di wilayah kabupaten lainnya. Hingga kini KPA mencatat kematian akibat kasus HIV/AIDS mencapai 30%. Menurut KPA Provinsi Gorontalo, peningkatan data kasus positif HIV/AIDS di Gorontalo, hal ini justru dinilai menandakan maksimalnya kinerja tim pemantau atau pendataan di lapangan. Kasus HIV/AIDS ini pada umumnya terjadi pada remaja laki-laki dengan rentan usia produktif yakni usia 17 hingga 35 tahun. Perkembangan daerah atau urbanisasi serta semakin tingginya mobilitas penduduk diduga menjadi salah satu faktor meningkatnya penyebaran HIV/AIDS di Gorontalo. Ini bagi kita bukan juga hal biasa, tapi kita tetap dalam keadaan melakukan aktivitas untuk melakukan semacam tadi adanya penyuluhan, sosialisasi dan merangkul teman-teman yang dianggap sebagai perpanjangan tangan kita. Orang-orang dengan penderita itu kita rangkul, mereka justru perpanjangan kita ke sana. Kelompok LGBT, kelompok ARI, kita ajak mereka untuk menyampaikan informasi ke teman-teman mereka yang ada di sana, karena mereka lebih mudah mengakses daripada kita, karena mereka tahu tempat di sana teman kita, di sana teman kita. Kita berada di dekat Sulawesi Utara, dekat Sulawesi Tengah, di sana 5 ribuan kasus sampai dengan saat itu, dibanding Gorontalo cuma 1.000 sekian, kecil sebetulnya. Dan ingat bahwa HIV itu seperti fenomena gunung es. KPA Provinsi Gorontalo bersama instansi terkait lainnya kini terus gencar melakukan sosialisasi dan pendekatan ke semua kalangan komunitas maupun kelompok masyarakat yang rentan terjadinya penularan HIV/AIDS. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, 6 rumah dan 1 rumah indekos 2 lantai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat ledakan dari lemari pendingin atau kulkas di rumah indekos. Api dengan cepat membesar membuat sejumlah warga di sekitar kebakaran panik. Dinas Pemadam Kebakaran menerjunkan 24 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Kebakaran ini diakibatkan ledakan yang terjadi pada kulkas di salah satu kamar di rumah indekos. Api dengan cepat membakar rumah lantaran material rumah yang mudah terbakar. Jam berapa? Jam 4 lewat. Iya. Masa gimana? Mas samping rumah. Kena juga merembes ke rumah habis.
Habis. Iya, Ada yang tersisa. dari yang tersisa. Waktu itu di mana? Ada di rumah, baru-baru bangun tidur. Itu informasinya gimana? Kulkas lagi, korslet. Ya? Kulkas, Korslet? korslet, iya. Oh, kulkas yang mana? Tetangga yang Iya, tetangga pas samping rumah. ada ledakan. Ada. Iya, sudah tinggi api langsung ada ledakan. Itu apa? Kos-kosan apa? Rumah pribadi. Nah, yang meledak itu Iya, rumah pribadi. rumah pribadi ya. Iya. Informasinya ada 16 kamar di situ di kos-kosan. Belum tahu juga. Saudara, ditinggal pemiliknya, satu rumah warga di Merauke ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat dini hari. Kebakaran di Jalan Gemah Ripah, Kelurahan Kamundu, Merauke ini terjadi saat rumah dalam kondisi kosong. Dari keterangan polisi, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran karena tak ada saksi yang berada di tempat saat kejadian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Belum bisa ini, dari kepolisian masih ini mungkin sebentar dari pihak pelapor akan datang. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan ini kebakaran atau terbakar, kita belum bisa menyampaikan secara pasti. Jadi nanti kita, karena pada saat kejadian itu memang tidak ada saksi yang terus yang korban ke rumah itu ke dalam. Tidak ada orang. Seperti itu. Saudara, Gramedia bersama Dinas Perpustakaan Kota Gorontalo terus mendorong gerakan literasi untuk meningkatkan minat baca anak di Gorontalo. Sejumlah anak antusias mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti lomba mewarnai hingga lomba membaca, meriahkan roadshow gerakan literasi di Gorontalo. Gramedia bersama Dinas Perpustakaan Kota Gorontalo menggelar kegiatan untuk meningkatkan minat literasi di Gorontalo. Gerakan literasi ini dibalut dengan berbagai lomba menarik yang melibatkan anak mulai dari TK hingga sekolah dasar, serta melibatkan orang tua dalam beberapa lomba. Panitia dari Gramedia Gorontalo bilang gerakan literasi ini dilaksanakan karena minat baca atau literasi di Gorontalo tergolong masih rendah. Selain lomba yang menarik, Gramedia Gorontalo juga menyediakan berbagai buku dengan harga promo. Semoga dengan kita melakukan kegiatan ini, akan tercapainya visi misi Gorontalo untuk meningkatkan literasi di Gorontalo. Kadang kita bisa melihat juga memang banyak, tapi kadang-kadang juga kalau misalnya kita buat kegiatan di satu tempat itu sangat minim orang datang untuk cari buku. Makanya kita melakukan kegiatan ini supaya masyarakat bisa menjangkau buku-buku. Nah, di sini juga kan kita ada buku mulai dari 5.000. Sementara itu, sejumlah orang tua anak menilai gerakan literasi ini sangat berdampak dalam mendorong semangat anak-anak untuk lebih dekat dengan literasi melalui cara yang menarik. Orang tua peserta mengaku melalui kegiatan ini, anak-anak bisa lebih berekspresi melalui lomba mewarnai atau menggambar. Tempatnya juga bagus, di tempat yang ini perpustakaan, mana orang bisa melihat buku-buku yang terdapat di sini. Berarti selain ikut lomba mewarnai, mereka juga bisa lihat buku di sini, Bu, ya? Iya, bisa membaca. Cuma melihat, biar mereka belum bisa membaca, lihat gambar. Jadi pengenalan. Gerakan literasi ini juga akan gencar dilakukan di seluruh kabupaten di Provinsi Gorontalo. Diharapkan gerakan literasi seperti ini dapat menumbuhkan minat baca di Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Sejumlah koper jemaah haji yang masuk di asrama haji Gorontalo diperiksa sebelum diberangkatkan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, ratusan koper milik jemaah calon haji kloter 28, 30, dan 32 embarkasi Makassar mulai masuk ke asrama haji Gorontalo. Koper jemaah calon haji ini akan melalui proses pemeriksaan. Sebanyak 969 koper milik jemaah calon haji Gorontalo ini menjalani proses pemeriksaan sebelum diberangkatkan. Setiap koper yang masuk diberikan tanda pengenal untuk mencegah tertukarnya barang milik jemaah. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Gorontalo bilang, koper yang masuk diperiksa menggunakan X-ray untuk mengidentifikasi barang yang dilarang. Batas berat maksimal koper bagasi jemaah tidak lebih dari 32 kg. Jadi sejumlah 969 koper yang terdiri dari kloter 28, kloter 30, dan kloter 32 UPG yang akan kami terima pada hari ini mulai dari pagi sampai dengan selesai. Penekanannya adalah misalnya dari bea cukai. Bea cukai itu mensyaratkan bahwa barang-barang yang terisi di dalam koper bagasi itu adalah barang-barang yang memang secara material, secara konten itu bisa berada di Arab Saudi. Jadi barang-barang yang tentu yang ilegal itu tidak boleh berada di sana. Kemudian dari pihak pihak bandara misalnya itu memastikan bahwa barang-barang ini aman dari aspek penerbangan. Kemudian dari dari kantor pos tentu ini hanya akan mengawal barang ini sampai dengan di bandara Jalaluddin. Dan ini sudah disampaikan kepada seluruh jemaah pada pertemuan beberapa hari yang lalu, dikumpul semua di ruangan ini, itu disampaikan. Saudara, petugas menemukan sejumlah makanan cair dan berminyak di sejumlah koper jemaah calon haji asal Gorontalo. Pemeriksaan dilakukan sebelum jemaah diberangkatkan. Satu persatu koper bagasi jemaah haji diperiksa menggunakan X-ray serta dibongkar langsung oleh petugas bea cukai jika teridentifikasi adanya barang yang tak sesuai atau berpotensi mengganggu keberangkatan. Petugas menemukan bahan makanan cair atau berminyak, sehingga barang ini pun dikeluarkan untuk dikemas kembali agar lebih aman dan tidak tercecer. Sejumlah kursi roda jamaah juga kini siap untuk dikirim ke Bandara Jalaluddin Gorontalo bersama koper bagasi yang telah melalui proses pemeriksaan dengan menggunakan 8 unit armada. Untuk kloter 28 ada 3 kursi roda, kloter 30 ada 4 kursi roda, dan kloter 32 ada 2 kursi roda. Jadi ini dilakukan secara simultan, artinya setelah keluar dari tahapan X-ray masuk ke bea cukai, kemudian ke Lion, kemudian Garuda, nanti eksekusi terakhirnya itu adalah kantor pos sebagai pihak pengangkut barang bagasi jemaah dari embarkasi antara menuju ke Bandara Jalaluddin. Memang ini adalah otoritas dari pihak bandara ya. Ini otoritas dari pihak bandara, bea cukai dan maskapai untuk memastikan bahwa barang-barang itu memang layak berada di Mekah. Berapa barang yang tidak boleh, misalnya baterai, kemudian barang-barang yang memang cair, makanan-makanan yang dikhawatirkan akan mencair, lalu kemudian ya barang-barang yang lainnya. Ini sebenarnya tidak terhitung di dalam barang ilegal, bukan barang ilegal sebenarnya yang dibongkar, tetapi hanya barang-barang yang dikhawatirkan akan mungkin merepotkan atau ya tidak layaklah untuk diterbangkan. Saudara, sebanyak 3 kloter jemaah calon haji asal Provinsi Gorontalo akan diberangkatkan haji tahun ini melalui embarkasi Makassar. Sejumlah jemaah haji yang telah memasuki usia lanjut atau lansia bersyukur tahun ini diberi kelonggaran batas maksimal usia haji. Berdasarkan keputusan Kementerian Haji Arab Saudi,
Batas maksimal jemaah calon haji diketahui hanya 65 tahun. Namun upaya dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga batas maksimal usia haji mendapat kelonggaran. Kelonggaran ini diberikan lantaran banyaknya jemaah calon haji asal Indonesia yang telah lanjut usia sehingga harus tetap diberangkatkan dengan penanganan dan pendampingan khusus. Jemaah calon haji asal Kota Gorontalo, Nasir Abdul Latif, mengaku bersyukur dapat berangkat haji di umurnya yang telah mencapai 73 tahun. Meski dibekali puluhan jenis obat, namun Abdul Latif yakin tetap sehat menjalani ibadah haji. Kalau keinginan itu barangkali sejak remaja itu walaupun kita ini, kan itu wajib itu adalah rukun yang kelima. Jadi walaupun tidak apa itu kalau kita sudah dewasa, sudah mengaku Islam, tetap harus itu walaupun hanya di dalam hati itu harus ada niat untuk haji. Siapa tahu Allah memberkati itu kita pasti akan naik haji. Untuk kesehatan sendiri apa itu yang disiapkan? Ya, banyak itu tapi sudah di-input melalui puskes, dia kirim ke ini. Berapa jenis obat tadi? 22, 15? Sekitar 25 itu. 25 jenis obat. Tapi cuma sesuai dengan, tapi saya berdoa di sana, mudah-mudahan saya tidak akan menggunakan itu. Cuma ada kasih siapkan. Nantinya Abdul Nasir akan didampingi oleh anaknya selama menjalankan ibadah haji. Nasir berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan kondisi sehat hingga kepulangan nanti. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara calon haji asal Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo menjadi jemaah tertua dalam keberangkatan haji dari Provinsi Gorontalo. Calon haji bernama Mariam Pou kini sudah memasuki usia 85 tahun. Mariam Pou, jemaah haji asal Kabupaten Bone Bolango, menjadi jemaah calon haji tertua dari Provinsi Gorontalo dalam keberangkatannya nanti. Mariam Pou akan didampingi anaknya yang masuk dalam kloter 30. Meski sudah lansia, setiap pagi Mariam Pou diketahui masih kerap olahraga ringan, seperti berjalan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jelang keberangkatan. Anak dari Mariam Pou bilang semua kebutuhan mulai dari obat hingga perlengkapan lainnya telah disediakan dan siap untuk jadwal keberangkatan. Meski mengalami masalah dalam penglihatannya, Mariam Pou mengaku tetap bersemangat dan bersyukur bisa menjalankan ibadah haji bersama anaknya. Maksud saya waktu itu saya suruh daftar di OMA supaya ditarik ke porsi saya yang 2026. Karena waktu saya daftar OMA ini porsinya nanti tahun 2032 karena 2019 akhir kan mendaftar. Baru karena saran-saran dari mereka jadi saya sudah daftar ini di OMA. Akhirnya justru saya yang di OMA daftar kemarin dari 2026 so jadi 2025. Alhamdulillah. Untuk persiapannya sekarang bagaimana kalau di OMA? Sekarang mungkin 100% sudah. Siap berangkat insya Allah. Kalau dari segi kesehatan atau apa lain? Insya Allah di OMA sehat. Di OMA juga ikut program Prolanis. Jadi ada dampingan obat di OMA ini yang hipertensi. Dengan ini Tioma jantung, tapi kan didampingi oleh obat. Jadi sekarang ini Tioma agak rasa fit. Tioma masih kuat, masih kalau tiap pagi Tioma masih berjalan, jalan pagi. Insya Allah di sana masih tetap sehat kuat. Mariam Pou bersama anaknya berharap semua proses ibadah haji nanti dapat berjalan lancar dan diberikan kesehatan hingga kembali ke Gorontalo. Sementara itu, Kemenak Gorontalo memastikan jemaah lansia akan menjadi perhatian khusus bagi setiap pendamping maupun panitia. Tim Liputan Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sebuah ambulans yang sedang membawa pasien kehilangan kendali sehingga menabrak rumah warga.
Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, mobil ambulans yang sedang membawa pasien mengalami kecelakaan tunggal di tanjakan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Akibatnya mobil ambulans menabrak rumah warga. Mobil ambulans yang sedang membawa pasien rujukan dari Puskesmas Wajo menuju ke RSUD Palagi Mata, Kota Bau-Bau, tiba-tiba hilang kendali saat memasuki jalan menanjak, sehingga mobil ambulans menabrak atap kamar mandi milik warga dan terjatuh di belakang rumah warga. Warga sekitar kemudian membantu mengevakuasi pasien dan tenaga medis ke mobil bak terbuka milik warga untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu bagian kanan mobil ambulans mengalami rusak parah dan langsung dievakuasi dari lokasi kejadian. Sopir mengaku hilang kendali saat pasien berteriak kesakitan. Itu ada yang menelpon teman dari sini, kebetulan dia lewat, mungkin katanya ada ambulans yang jatuh, maksudnya masuk ke kayak. Jadi saya spontan, saya langsung kaget juga, saya langsung datang karena, bagaimana ini keadaannya. Saya sampai sini ternyata alhamdulillah pasiennya juga aman. Langsung dipindahkan ke mobil berikutnya. Kebetulan ada juga banyak keluarga di sini kan yang punya kendaraan, jadi langsung terbantu, terlayani, langsung sampai rumah sakit juga aman semua. Begitu juga petugas-petugas yang ada di dalam mobil, semua juga aman, tidak ada yang sesuai dengan informasi yang tadi saya dapat dari sopir dengan petugas bahwa ini kan pasien kesakitan di belakang, jadi semacam hilang konsep, ketegangan teriak katanya sakit-sakit, jadi Pak sopir mungkin balik ke belakang sedikit, ternyata tidak, ya namanya kesalahan tidak disadari, itu mobil sudah menyamping dan kebetulan ada jurang kecil ya, sudah banyak mungkin sudah ikut masuk sedikit, sudah akhirnya jatuh ya. Saudara, seorang bocah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tak bernyawa di dalam sumur bor yang berada di tengah sawah. Diduga korban terjatuh saat bermain layangan bersama saudara dan temannya. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran korban terjatuh ke dalam sumur bor galian yang berdiameter cukup sempit. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi harus menggali dan melebarkan diameter sumur agar mempermudah mengangkat korban yang berada di kedalaman 5 meter. Setelah berhasil dievakuasi, korban kemudian dibawa ke rumah duka. Sementara ibu dan keluarga korban menangis histeris setelah melihat korban sudah terbujur kaku. Jadi dia kan di pihak korban bermain sama anak-anak. Awalnya dia main layangan sama kakaknya, ada juga sepupunya di sini. Jadi mungkin pada dia naik ke pematang, tempat kepleset. Seperti kejadian yang diperhatikan tadi, oleh karena yang namanya anak-anak, dia tidak melihat apa ini berbahaya atau tidak. Yang kalau orang main layangan itu, dia semata dia melihat layangan tersebut. Jadi kejadiannya seperti itu. Saudara, setelah dinyatakan hilang sejak beberapa hari saat memancing di Sungai Klamoto, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, korban yang diduga diterkam buaya akhirnya ditemukan. Setelah melakukan pencarian 2 hari oleh warga dan tim SAR gabungan, korban yang diterkam buaya di Sungai Klamono, Kabupaten Sorong berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan 8 km dari lokasi awal kejadian. Tim SAR gabungan kemudian membawa jenazah korban untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Klamono diimbau untuk selalu waspada, mengingat lokasi tersebut terdapat binatang buas. Yaitu pada pukul 04.55
Korban atas nama Tri Mulyono berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia dengan lokasi penemuan korban serta jarak dari lokasi kejadian dengan ditemukannya korban itu kurang lebih 8 km. Selanjutnya korban tersebut dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit dan diserahkan ke pihak keluarga. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.